Ya, saya sapa dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Gilam syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa mengikuti kuliah ini walaupun masih secara virtual ataupun daring. Nah, jadi kemarin sudah saya berikan di minggu sebelumnya berupa video dan modul pembelajaran ya. Jadi saya harap dilihat videonya dan dibaca modulnya. Selanjutnya kemarin sudah ada saya berikan ya studi kasus ya dari sini juga hanya saja diganti jumlah permintaannya. Tapi kalau untuk barang minimumnya tetap sama. Jadi kita akan bahas di sini ya. Contohnya itu dari Fajri Sukamoto. Sebuah pabrik elektronik dapat berhasil mencapai permintaan terbesar yaitu 5.000 ya. Jadi di sini kita tulis diketahuinya dulu. Permintaan terbesar yaitu 5.000 ya. Permintaan terbesar itu 5.000. Jadi ini menjadi acuan untuk menjadi dataset kita nanti untuk membangun membership function, keanggotaan, logika paginya. Jadi di permintaan dulu ya, permintaannya itu 5.000 ya, di sini didapat dari sini karena katanya terbesar itu adalah 5.000. Namun pabrik pernah mencapai permintaan barang hanya 1.000 barang per hari. Jadi yang terendahnya itu atau terkecilnya itu 1.000 ya, 1.000. Lalu persediaan tertingginya itu 600 didapat dari sini. Namun persediaan barang di gudang dapat mencapai titik tertinggi yaitu 600 dan terendahnya itu 100. Jadi persediaannya itu adalah tertingginya itu 100, terendahnya itu 1.000 atau 100 ya, 600 dan 100. Lalu produksi maksimalnya per harinya itu 7.000 ya. Jadi kita tulis di sini 7.000. Lalu minimumnya itu adalah 2.000. Oke, dari data yang ini di studi kasus sebenarnya udah ada di video ya. Udah ada di video jika permintaannya itu 4.000 dan persediaan di gudang itu 300. Nah, ini kan udah jawab di video YouTube-nya. Jadi mungkin karena di YouTube itu nggak bisa tanya ya kan, kenapa ini gini gitu ya kan. Dan ada juga mungkin yang nggak lihat gitu ya, jadi nggak membuat tugasnya. Karena saya lihat nggak signifikan yang lihat nonton YouTube-nya kan di YouTube kan bisa dilihat berapa kali tonton ya. Nah itu videonya itu sudah saya buat 1 tahun yang lalu gitu di kelas abangan kalian. Nah ternyata yang nonton nggak banyak. Tenang aja ya, saya nggak cari AdSense sebenarnya ya. Tapi memudahkan aja supaya Google Drive itu nggak penuh dengan mengupload video di langsung di Google Classroom-nya. Oke, yang ini sudah terjawab ya di video YouTube-nya. Silahkan di pertemuan 11 atau 12 saya lupa ya, dilihat aja. Nah, sekarang kita akan bahas tentang jika dirubah ya, permintaannya itu 3.000 dan persediaannya itu 500 gitu. Maka berapa barang produksi yang akan yang harus diproduksi dengan data yang ini dengan menggunakan logika fuzzy gitu ya. Nah, yang pertama itu kita harus bangun ya. Oh, sorry. Kita di sini rule-nya ini didapat dari mana? Ini dari perusahaan. Jadi ditambah logika juga sebenarnya gitu. Jadi jika permintaan banyak dan persediaan banyak, maka produksinya bertambah, bener ya. Jadi logikanya itu kalau permintaannya banyak, walaupun kita stoknya banyak ya, produksi barangnya bertambah aja gitu, banyak aja gitu. Lalu jika permintaan sedikit dan persediaan sedikit, lalu produksinya berkurang ya. Logikanya kalau memang yang order sedikit, persediaannya juga sedikit, ya sedikit aja lah kita memproduksinya gitu. Lalu jika permintaan sedikit, lalu persediaannya banyak,
maka produksinya berkurang. Udah jelas ya, ini permintaannya sedikit dan persediaannya masih banyak. Otomatis kita akan produksinya itu akan berkurang. Jika tidak, pastinya akan lebih banyak nanti yang tidak terjual. Gitu. Lalu permintaan banyak dan persediaan sedikit, maka produksi bertambah. Ya, jadi logika ya, jika permintaannya banyak dan persediaan sedikit, otomatis kita akan memproduksinya itu banyak atau bertambah. Oke, selanjutnya kita buat seperti ini ya, data apanya. Ini terserah ya. Ini kebetulan ini pakai representasi linear turun untuk yang sedikit, dan yang banyak itu menggunakan representasi linear naik ya. Yang sedikit turun, yang representasi banyak itu naik. Jadi bisa dilihat nanti di rumus yang pertemuan berapa kemarin, pertemuan 4, apa rumus untuk yang representasi sedikit ataupun yang turun, apa rumus untuk yang naik ya, karena kan ada beberapa kurva itu, naik, turun, segitiga, trapesium, dan kurva S dan sebagainya. Oke, kita akan buat sendiri ya. Di sini saya udah buat di apa, di Microsoft Word ya. Nah, jadi ini adalah rumusnya ya. Jika permintaan sedikit dan ini sedikit dan banyak ya. Di sini rumusnya itu ya, kalau misalnya nilainya 1 itu X-nya itu kurang dari A ya, ataupun ini kita masih di sini ya, di sini permintaan ya. Berarti di sini kita tulis untuk himpunan permintaan. Setelah itu baru ke persediaan. Oke, ini permintaannya 3.000 ya. 3.000. Berarti ini menjadi X-nya. X-nya 3.000. Ya, jadi di sini rumusnya untuk yang turun, nilai mu akan bernilai 1 jika X itu lebih kecil atau sama dengan A. Ya. Jadi kalau X-nya itu lebih besar dari 5.000, jika X-nya itu lebih kecil dari A, A-nya itu 1.000 ya. Jadi kalau misalnya si produksinya ini kurang dari 1.000, maka nilainya 1 lah itu. Kebetulan di sini kan nilainya 3.000. Berarti yang pertama ini, rumus yang pertama ini tidak bisa digunakan. Kan? Lalu selanjutnya yang kedua, yang ini, nilai X itu berada di antara nilai A dan B. A-nya itu 1.000, B-nya itu 5.000. Maka rumus ini yang akan digunakan nanti, B kurang X per B kurang A. Ya. Nanti kalian lihat lagi rumus representasi linear naik dan turun. Pasti sama. Oke, berarti ini yang kita gunakan ya. Antara A dan nilai X-nya itu kan 3.000. 3.000 di antara nilai 1.000 dan 5.000, atau A dan B. Yang ketiga nggak mungkin ya kan, karena dia X lebih besar dari B, itu lebih besar dari 5.000 kalau nilainya 0. Itu nggak kita gunakan. Selanjutnya sama seperti yang banyak ya. Yang banyak ini atau yang naik ya. Yang naik itu kalau dia nilainya 1 itu X-nya itu lebih besar dari B ya. Di sini dia berarti nilainya 1 kan. Sama berbanding lurus dia dengan kurvanya, yaitu nilai 1. Sedangkan kalau yang dia lebih kecil dari A, atau yang di sini ya, di sini dia berarti nilainya 0 gitu ya. Nah, selanjutnya masuk ke nilainya ya. Kita akan operasikan 3.000 di sini. Kita masukkan di sini 3.000 ya, 3.000 di sini. Berarti ini belum ya, ini salah ini. 3.000. Yang ini yang permintaan sedikit, kita mengikuti rumus yang ini. B kurang X dibagi B kurang A ya. Jadi kita tulis di sini B-nya berapa? 5.000 kan? 5.000 ini, yang ini B-nya. Lalu X-nya berapa? Ini X-nya di sini. Kurang 3.000. Kurang 3.000 dibagi dengan B kurang A. B-nya berapa? B-nya 5.000 ya. A-nya berapa? Dikurang A. A-nya berapa? 1.000, Pak. 1.000. Berapa nih? Berarti 2 bagi 4. Ya kan? 0,5.
0,5. Oke, 0,5. Ini biasanya kalau di sini kalau kurvanya seperti ini ya hanya ada dua gini 0,5 berarti untuk sedikit 0,5 pasti banyaknya juga 0,5 ini karena perpaduannya itu adalah satu ya. Perpaduan permintaan sedikit dan permintaan banyak ini harusnya satu gitu. Kalau di sini 0,75 pastinya di sini 0,15 ya. Di sini 0,5 coba kita lihat di sini 0,5 juga atau enggak ya menggunakan rumus yang ini. Oke, di sini kita buat X-nya 3000 ya. Tuh nggak nampak gelap. 3000 dikurang A-nya 1000. Kalau nggak tahu dari mana potong aja ya. A-nya dari mana Pak? Rumusnya dari mana Pak? Gitu ya. Biar dijelaskan. Jangan nanti udah sampai ujung baru tanya. Gitu. Kalau misalnya masih ketinggalan langsung ditanya aja. Dikurang B kurang A. B-nya itu 5000. A-nya 1000. 3 kurang Itu kan 1, per. 2. Gimana? Itu 3.000 kurang 1.000 per atau dikurang? Oh iya, ya per. Sorry. Sorry, nggak nampak, gelap. Oke, ini. 3 kurang 1, 2. 2 bagi 4. 0,5 juga. 0,5 bener ya? Oke. Udah dapat nih nilainya 0,5 untuk yang permintaan sedikit dan permintaan sedikit dan banyak. Oke. Selanjutnya kita akan ke persediaannya. Rumus persediaannya atau kurva persediaannya kita lihat. Nih yang ini. 100 dan 600 ya. Halo. Nah, nanti sebentar aja, sebentar. Ibu belanja dulu, ya. Ibu belanja sebentar aja ya. Ibu belanja sebentar ya. Nggak bisa. Kalau nggak kau pulang tempat ayah. Pulang tempat ayah kau. Antarkan aja tempat ayah. Udah ya. Bentar aja nanti ibu belikan apa-apa ya. Nanti ibu belikan ya. Nanti pulangnya ibu beli apa ibu kasih ya. Ibu belanja dulu nak ya. Besok mau 1, dibagi 2, ya. 3, 4. Ya ibu mau kuliah dulu. Ini udah apa ya? Udah ya. Ini sayangnya ya. Udah ya nak ya. Udah ya. Udah. Nah, ibu nggak lama pulang. Sebentarnya aja nya. Jalan tol aja nya ibu ya. Udah ya. Ini jangan lupa ya. Ini memang apa? Memang sepele tapi ini harus ada Pazi ya. Harus ada. Apa Pak Ismet? Enggak. Yang tebal itu di tempat udah di BPK. Bu Efrida boleh di unmute dulu, Bu. Tunggu. Oh, sorry. Oke. Ya, orang penting kan 0,5. Mana dia? Ayah nggak pakai mouse, sorry ya. Kurang panjang. Udah ada lupa. Oke. Ini dia. Nah, ini harus ada ya. Ini contoh aja, nanti selanjutnya kita nggak buat. Oke, selanjutnya yang persediaan ya. Hapus dulu grid lines-nya. Oke. Ini kita copy aja. Ini apa nih? Oke, lalu untuk yang ini rumusnya sama ya, karena memakai representasi linear naik dan turun sama. Dari sini. Oke. Ini kita ganti dulu. Mudah-mudahan cukup waktunya. Ungroup dulu biar bisa diedit. Oke.
Untuk yang ini 100 sama 600 ya. Jadi di sini 100, ini 600. Oke. Lalu apa tadi apanya persediaannya 500 ya, 500. Ini diubah menjadi mu persediaan. Persediaan. Oke. Anggaplah persediaan lah tulisannya ya. Ini turun, ini naik. Berarti ini salah. Baik. Oke. Ini berarti di sini 600 ya kan? 600. Di sini 600. Enggak 500, Pak. Berapa? 500 ya? Ya, 500. Iya. Sengaja itu. Biar ada interaksi ya kan? Padahal memang salah. Oke, A-nya ingat ya, A-nya 100, B-nya 600 ya. Berarti ini B kurang X berarti 600 di sini kurang X-nya 500 dibagi B 600. Hanya itu berapa? 100, Pak. 6 kurang 5 1. 1 dibagi 5 berapa 1 bagi 5? 0,2, Pak. 0,2. Oke, selanjutnya ini yang ya, yang naik yang banyak. X kurang A berarti X-nya itu 500. Lalu apa? A-nya 100 ya. Dibagi B-nya berapa tuh? 600 kan? 109, Pak. Harusnya 0,8 ini. 0,8. Benar. Kok 109? 100. 4 dibagi 4 bagi berapa? 4 bagi 5. Berapa 4 bagi 5? 0,8, Pak. 0,8. Pas ya. Oke, sudah dapat nih permintaan sedikit dan banyaknya. Oke, kita lihat lagi modulnya. Nah, ini ya, buat seperti ini ya. Jadi tadi rule-nya itu bisa dibuat seperti ini. Jadi kita buat aja lah ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Buat aja lah. Insert. Loh, apa nih? Loh, lawan dia. Oke, insert 4 tabel. 3 ya. Layout. Permintaan. Ini kurang 1. Persediaan. Jadi yang ini artinya itu adalah yang atas itu yang kolom atau yang ini itu untuk yang permintaan ya, untuk yang
Untuk yang baris kemari itu persediaan. Bertambah, kurang. BS ini B. Jika permintaan bertambah, gitu ya. Ini yang di sini. Berarti nggak dipakai. Ini bertambah, bertambah sedikit. Ini B S. Jika permintaan banyak, jika persediaan banyak dan permintaan banyak, gini ya, jika persediaan banyak dan permintaan banyak, maka di sini bertambah. Lalu jika persediaan sedikit dan permintaan banyak, bertambah juga ya, karena permintaannya banyak ya. Lalu selanjutnya jika persediaan banyak lalu permintaannya sedikit, maka produksinya berkurang. Semoga paham ya. Kurang. Lalu jika persediaannya sedikit dan permintaannya sedikit, maka produksinya pun akan berkurang. Begitu kan? Oke, sama nggak nih sama yang di modul? Sama. Oke, tadi yang permintaan tadi berapa? 0,5 dan 0,5 kan? Ya nggak? Ya nggak? Iya, Pak. Ya, 0,5. Oh, ada payahnya lah. 0,5. Lalu untuk permintaan, salah. Permintaannya yang 0,2 dan 0,8. Berarti di sini 0,2 dan 0,8. Untuk persediaannya baru 0,5. Pak, kebalik. Pak, benar tadi, Pak. Iya. Enggak loh. Itu permintaannya yang sedikit 0,2 kan, Pak? Belum Bapak ganti tuh yang di bawah tadi, masih permintaan. Tadi kan Bapak copy. Ini persediaan ya. Iya kan? Iya, Persediaan. Pak. Persediaan. Iya, jadi bingung saya. Oke. Untung ada kalian, kalau enggak sesat kita. Oke, berarti ini 0,5. Ini 0,5. Ini 0,8. Betul nih itu? Betul, Pak. Salah, sedikit 0,2. Oh iya ya. Oke, ininya 0,2. Sedikit 0,2, Pak. Oke. Nah, kita akan menggunakan fungsi min. Fungsi min. Kalau fungsi min itu fungsi min. Ya, fungsi min, tapi kalau bahasanya itu adalah apa ya? Dan ya, kan tadi rumusnya pakai n kan? If n tadi kan, dan. Nah, kalau dan itu ini kan n kan. 10 menit lagi. Kalau n itu dia harusnya menggunakan rumusnya min. Jadi cari yang paling rendah. Yang ini antara 0,8 dan 0,5 mana yang terkecil? 0,5. Nah. Lalu
Yang ini 0,2 dan 0,5. 0,2. Wah. Oke. Lalu 0,8 dan 0,5. 0,5. 0,5. Ini 0,2 ya kan? Begitu. Oke, ini udah dapat sebenarnya untuk yang produksinya. Mu-nya aja yang dapat. Ini kita anggap sebagai mu-nya atau ketinggian dari ini. Nah, mu yang ini tadi. Nah, yang ininya. Nah, tapi kan kita belum tahu kalau dia mu-nya 0,5, X-nya itu berapa gitu kan. Nah, kita ini terbalik. Kita ini kalau biasanya kita nyari mu, ini kita sekarang cari X. Gitu dia. Nah, ini di sini sudah langsung diterangkan kan 4.000 katanya. 4.000 itu adalah produksi dari mu 0,4 gitu. Jadi kita cari dulu produksinya nih, kan ini 2.000 sama 7.000 ya. Jadi ini kita buat dulu. Ini nggak bisa yang ini. Waduh, udah di ungroup ya. Oke, bisa. Oke, sebentar, wait. Oke, ini untuk yang produksi ya. Ini berarti apa tadi produksinya? 2.000 sama 7.000. 2.000. Ini 7.000. Oke. Nah, ini kan udah dapat nih untuk yang ini produksi 0,5. Berarti dia di tengah-tengah sini. 0,5. Ini kita buat dulu apanya? Grid lines-nya. Oke. Dia di sini. Nah, di sini. Lalu di sini. Waduh. Cat. Ayo. Menyeng dia. Oke lah. Ini anggaplah 0,5 ya di sini ya. Nah, di sini kan kita udah tahu 0,5, tapi nggak tahu kita ini berapa nih. Paham ya maksudnya ya? Di sini 0,5-nya udah tahu ketinggiannya, mu-nya. Yaitu 0,5. 0,5. Tapi ini berapa kan gitu. Selama ini kita nyari ini terbalik, kita nyari ini, nyari si apanya tadi antara 2.000 dan 7.000 ini kan gitu. Jadi karena ini produksinya kita buang dulu ini grid lines-nya. Karena ini produksi dari bertambah, maka kita akan pakai rumus yang bertambah. Ya, yang bertambah tadi rumusnya yang mana? Yang ini kan, yang banyak, yang naik. Ini X kurang A bagi B kurang A. Ini kita copy aja biar nggak lupa. 0,6. Nggak mungkin 0,6. 0,5 ya. 0,5 nggak sih? Ya ini ya. Oke. Berarti di sini kita udah tahu X-nya kita nggak tahu nih. X dikurang A-nya 2.000 kan? 2.000 dibagi B-nya 7.000 dikurang berapa menit lagi tempat kalian itu? Oh, 5 menit lagi ya. 5 menit cukup. 7.000 dikurang A-nya berapa? 2.000. 2.000 sama dengan 0,5. Nah, ini kayak gini. Nah, jadi berapa X-nya ini kan gitu. Menjadi tanda tanya besar untuk kita.
berapa, bagaimana cara nyari X-nya. Kalau pandai matematika langsung paham ini. Cuman kita kan nggak anak matematika ya kan. Kadang-kadang bingung juga. Jadi tinggal kita apa aja ke algoritma matematika yang bisa dulu dibagi kan gitu. Berarti ini X kurang mana kurangnya ini 2000 dibagi kan bisa tuh dioperasikan kan, tinggal 5000 kan, 5000 sama dengan 0,5 atau dibalik dulu deh ya, dibalik dulu nggak sih? Nah selanjutnya dibalik dulu biar enak. 0,5 sama dengan X dikali 5000. Kita balik aja dulu, saya bingung kalau gini. Ini terus 0,5 bisa dikali ya. Ini kan 5000 ini kan bagi ya. Kalau mau ditaruhkan ke kiri dia kali jadi bagi, tambah jadi kurang gitu. Jadi kali 5000 sama dengan X kurang 2000. Ya kan? 0,5 kali 5000 berapa? 2500. Berapa? 2500. Oh, iya ya, ini kan setengah ya kan? Tinggal bagi setengah aja ya kan? Dikurang X kurang 2000. Nah, ini bisa kurang 2000-nya karena dia kurang bisa jadi tambah gitu. 2500 ditambah 2000 sama dengan X. Berarti X-nya 4500. Nah, berarti ini di sekitar sini. Ini adalah 4500. Seperti itu ya. Seperti itu cara mencarinya. Nah, ini kan kita udah dapat ini, yang ini berarti 4500 kan. Bukan yang ini. Project. Yang ini 4500. Nanti diisi semua. Kalau yang sedikit pakai kurva yang sedikit ya. Nah, nanti jika sudah semua seperti ini, sudah terisi semua, lalu cara-caranya itu dengan menggunakan centroid ya. Jadi lambda predikat kali Z1. Lambda predikat itu adalah 0,4-nya yang atasnya ya. Lalu Z1-nya itu adalah 4000-nya. Tadi kalau yang tadi 4500 berarti 0, berapa tadi? 0,5 kali 4500 ditambah selanjutnya lagi. Ini di sini 0,25 kan? Sorry, 0, di sini 0,25 kali 5700. Salah tuh, bukan 0,25 tuh, ya kan? 0,75 mungkin maksudnya. Oh, yang ini ya. Yang ini, benar. 0,25 kali 5750. Itu dia. Selanjutnya ini 0,6 kali 5000. Lalu 0,25 kali 575. Lalu semuanya ditambahkan, dibagi dengan nilai dari ininya. Dari yang nilai ininya. Atau namanya lambda predikat. Gitu baru hasilnya dapat. Oke ya, mudah-mudahan paham. Paham nggak? Paham ya? Paham lah. Ini nanti saya share juga. Paham. Jadi sebenarnya kalau Faji dengan studi kasus seperti ini udah bisa jadi skripsi sebenarnya. Cuman saya lihat juga udah banyak yang ambil judul seperti ini pakai Faji Mamdani.